Teman-teman kedua, tadi kita udah ngobrol. Aku tentunya di channel ini tadi udah sekarang udah ada nih di sebelah aku ada 3 orang dari The Todak Band. Halo kakak-kakak. Ini kita perkenalan dulu kali ya. Mulai dari yang di samping aku aja dulu nih, siapa nih kira-kira nih? Oh Kak Gigs ya, Kak Gigs. Kalau di produk jadi apa enggak? Vokalis atau? Oh backing vokal sama basis. Terus lanjut ke kakak selanjutnya siapa nih? Saya Wanto. Wanto, Pak Wanto. Kalau Pak Wanto ya? Gitar sama vokal. Oh gitar sama vokal, basis. Terus juga gitar sama vokal. Terus yang terakhir, dari siapa nih? Iki, kalau Iki jadi apa nih? Jadi drummer. Oke. Jadi di sini udah lengkap ya, basis ada, vokal gitar ada, drummer ada gitu ya. Tapi yang pengen aku tahu sebenarnya asal mula The Products ini tuh dari mana sih? Kapan sih terbentuknya tuh Kak? The Products ini sendiri terbentuk di bulan Februari tahun ini awal. Oh berarti Ya. masih di tahun ini ya? Tahun ini. Kebetulan kami ini memang memiliki minat yang sama dalam musik, khususnya ke band dan kalau mau bilang latar belakang, saya, Wanto dan Iki tentunya sebelumnya sudah pernah bermain walaupun berbeda-beda band. Oke. Dan kami memiliki satu visi dan misi yang sama. Akhirnya tanggal 24 baru prima ya? 24 Februari tahun 2025 kami memutuskan untuk membuat band. Sebenarnya temanya proyek dadakan sekali. Proyek Tapi dadakan kami sekali. serius di situ membuat nama, kami ambil itu The Products Band. The Products Band. Ya. Kenapa The Products Kak? Proyek dadakan sekali tadi. Oh itu adalah singkatan ya? Singkatan. Oke tapi proyek dadakan sekali ini serius Tapi dong serius. dijalankannya ya. Iya, serius. Jadi The Products ini bukan produk gitu ya, tapi proyek dadakan sekali. Supaya mudah diingat, namanya bisa familiar, Iya. The Products. Langsung teringat sih emang langsung. Tapi kalau misalnya ngomongin The Products ini genrenya sebenarnya kemana sih Kak? Kalau genrenya, untuk awalnya kami dengan latar belakang musik yang berbeda, saya agak rock ya, sama progresif. Wanto kebetulan alirannya beda dan Iki drummer progresif, tapi kami berusaha di band ini menyatukan perbedaan. Akhirnya Perbedaan. kami berinovasi sehingga mungkin muncul aliran ini pop kreatif. Oh pop kreatif jadinya, oke. Udah campur sih semuanya, tapi intinya alirannya pop. Alirannya pop. Tapi kepikiran gak sih karena kan ada yang rock gitu kan. Mau genre lain lagi kayak Kak Wanto mungkin atau Kak Iki kayak berpikir kita coba jazz aja kali ini bagus gitu. Ada pernah kepikiran nggak? Ya sempat sih. Oh sempet ya? Tapi bakalan direalisasikan gak nih kira-kira? Pasti. Ya nanti. Oh nanti, oke berkembang, berjalannya waktu, Dinamis. Iya dinamis gitu. Terus kalau misalnya nih ngomongin mengenai, ini kan baru berarti ya Februari ya, sebelumnya kan ngeband sendiri-sendiri nih, dari Kak Gigs, Kak Wanto, bahkan sampai Kak Iki sendiri, emangnya memang di alat musik itu menguasainya? Atau yang sebelumnya tuh yang lain terus sekarang berevolusi jadi basis nih misalnya Kak Gigs gitu. Kalau saya sih pada awalnya belajar gitar. Oh gitar dulu. Gitaris pada saat buat band pertama. Sekali lagi teman 2 sudah beli gitar. Oke. Sebenarnya saya sih pingin jadi gitaris, tapi mereka udah beli gitar, saya beli bass. Akhirnya jadi pemain bass. Jadi pemain bass sampai sekarang. Kalau Kak Wanto sendiri? Saya sebenarnya pengen jadi polisi. Pengen jadi polisi. Melenceng ya, melenceng ya. Bercanda.
dari awal memang gitar. Oh, gitar vokal ya. Oke. Kalau Kak Iki, tentara nih. Kalau awal memang drummer. Oh, drummer dari awal sampai akhir. Iya. Nah, aku mau nanya ke ketiga kakak-kakak ini, struggle awal dari The Product sendiri apa? Apakah ada ketidakcocokan lagu-lagu yang ingin dibuat atau kayak gimana gitu ya? Mungkin dari Kak Gigs dulu. Iya sih. Kalau untuk penyatuan atau kita memadukan sesuatu yang berbeda ini Nggak gampang ya? nggak gampang. Karena ada saja kamu bilang Aliran. Iya. genre ini untuk memadukan baru. Artinya secara bermain mungkin dari kita untuk menekan ego masing-masing, memadukan ini perlu latihan yang banyak untuk memadukan. Oke. Jadi pada saat latihan kita coba kita formasi ini agak dibuat tambah sentuhan blues atau sentuhan jazz dikit. Ini cocok nggak? Ini nggak cocok. Latihan lagi sampai kami menemukan suatu perpaduan yang sangat tepat untuk genre kami. Itu pun setelah dari kami dengarkan ke orang lain. Ini udah enak nggak di telinga ini? Ada juga masukan kritikan kami rubah. Tapi memperhatikan juga kami secara garis besarnya. Benang merahnya kami tetap kami lihat ini udah lari nggak dari genre ini atau bagaimana. Mungkin itu. Cuman itu ya struggle-nya ya menurut Kak Gigs. Kalau menurut Kak Wanto sendiri, struggle awal dari terbentuknya The Products ini apa sih? Kurang lebih sama sih. Oh, sama ya? Sama kayaknya. Jadi tentang gimana cara Cara Memadukan. memadukan. memaniskan sesuatu lah. Oh, memaniskan lagu yang akan dibuat nantinya gitu ya. Kalau Kak Iki sendiri ada nggak sih? Kalau sama sih. Sama ya? sih. Oh, berarti ini komunikasinya clear nih, clear komunikasi ya, bagus komunikasinya. Jadi struggle-nya sama, penyelesaiannya juga bareng-bareng gitu. Nah, aku mau nanya, inspirasi musiknya tuh mulai dari The Product sendiri, bahkan ke kakak-kakak personal, ada nggak sih inspirasi dalam bermusik? Inspirasi dari dalam negeri apa luar negeri? Oh, kayaknya dua-duanya boleh deh. Dua-duanya. Terus terang kalau untuk inspirasi, The Products itu sendiri, pada saat kami lagu dia yang baru ya, Iya, dia yang pertama itu, banyak juga kami terinspirasi dari band-band luar. Oke. Jadi ada Cassiopeia ya, tapi di Permanis, dan juga band-band yang menurut kami enak di kuping. Artinya mudah diterima, band-band pop, dan juga kalau untuk Indonesia, kami lebih ke band-band era 80-90-an ya. Ada banyak sih, 80 lawas yang kami berupaya untuk kemas gaya sekarang dengan sound yang Modern. yang gaya sekarang. Oke. Tapi untuk harmonisasinya Mengikuti. kami meresapi untuk tahun-tahun itu. Jadi ada yang bilang, Products ini untuk di lagu pertama sama video klipnya kan, kami pakai baju yang kayak di Oke, flyers. vintage. Jadi kami tetap mengedepankan untuk itu, unsur itu ada di samping untuk sekali lagi harmonisasi. Oke. Bagaimana musik kami bisa diterima oleh semua kalangan. Dinikmati juga oleh semua kalangan. Kalau dari Kak Gigs personal, Kalau saya pemain bass sih. pemain bass siapa Iya. tuh? Kalau pemain bass idola saya bisa disebut nih. Oh, boleh. Oke. Victor Wooten. Yang mana tuh? Wooten ada pemain bass luar negeri. Oke. Saya suka mainnya. Memang teknikalnya sangat tinggi. Tetapi banyak juga pemain-pemain bass yang saya suka. Memang saya basicnya dari rock. Ada juga Billy Sheehan. Dan juga untuk groove-nya Jaco Pastorius. Saya padukan. Tapi itulah setelah saya mempelajari terjadi untuk permainan gaya sendiri juga. Saya juga bingung pada jadinya seperti apa. Jadinya Tapi gimana ya? masih ada sentuhan rock. Oke. Bahkan di Products ini sendiri ada juga rekan-rekan yang menyampaikan untuk ciri khasnya masih terbawa juga untuk rock, tapi saya permanis untuk bermain dan meredam emosi untuk bermain karena sekali lagi pemain bass ini untuk mengiringi
menjadi nyawa, Iya, fondasi benar. bersama dengan drumnya. Iya. Kalau Kak Wanto sendiri ada nggak sih musisi favorit yang jadi panutan gitu ya dalam bermusik? Ya kalau luar negeri Andi Timmons. Andi Timmons. Timmons ya. Kalau dalam negeri ada nggak nih kira-kira? Abdi Sleng. Abdi Sleng, oke. Tapi emang Abdi Sleng legend sih ya. Oke, kita ke Kak Iki nih. Kak Iki siapa nih? Kalau luar negeri kayaknya Backpot orang. Tapi bingung. Kenapa tuh bingung? Masalahnya penuntutnya rock, tapi jadinya pop kreatif. Lagi-lagi ya teman-teman berdua. Oke, tapi nggak apa-apa kan panutannya kayak gimana terus nanti jadinya bisa diambil sedikit-sedikit gitu ya buat band yang baru ini. Terus kalau misalnya The Products ini kan yang aku lihat di thumbnail YouTube gitu ada yang judulnya kayak single kedua gitu kalau nggak salah ya single kedua. Nah itu emang baru 2 single, baru ada produksi atau sudah bagaimana nih The Product sendiri nih? Siapa yang mau jawab kira-kira? Kak Wanto mungkin? Untuk kalau lagu sudah banyak sebenarnya. Oke. Tapi yang diproduksi baru 2. Oh yang diproduksi baru 2, tapi yang tahap penulisan itu udah banyak. Iya, Sudah sudah banyak. Sekitar 8 atau 9 lagu. Oke, ini menarik sih teman-teman Pro 2. Buat kalian kita tahan dulu ya kakak-kakak ya, karena kalau misalnya kalian pengen nanya juga nih, boleh banget di 0897249977. Di Instagram boleh direct message aja @pro2manado, 2-nya pakai angka. Atau buat teman-teman yang dengerin lewat RRI Digital atau di YouTube channel RRI Manado, komen aja, nanti bakalan aku bacain pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Buat teman-teman, kita hold dulu, kita break sejenak, nanti kita masuk di sesi selanjutnya. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Masih di RRI Musikpreneur bareng Jihan dan The Products Band. Oke, kita langsung ya. Di sini ada pertanyaan nih. Entah nanti yang jawab siapa kira-kira. Kak pernah buat genre musik disco tanah nggak? Sekarang kan lagi tren musik yang ala-ala DJ gitu, yang vibes-nya dance. Semangat. Oh. Ini yang tadinya rock ke pop terus ditanyain lagi disco tanah gimana nih? Kira-kira siapa yang mau jawab? Kak Iki mungkin yang mau jawab nih. Oh Kak Wanto deh. Kak Iki malu ya guys. Ya nanti mau coba. Mau coba. Kepikiran tapi ya? Iya. Oh ada kepikiran mau bikin Kalau disco tanah? untuk kami sih sangat menghormati dan menghargai semua genre. Bagi kami, semua genre pun kami Mau mungkin explore. pernah memainkan ya. Oke. Apalagi saya juga pernah main di kafe dan juga rekan-rekan mungkin Wanto sama Iki. Nah, kalau mengenai musik disco, terus terang sempat juga terpikir untuk membuat satu musik yang agak disco itu, tapi Iya. nanti perpaduan dengan gaya The Products. Oh, Mudah-mudahan gitu. ke depan bisa. Jadi tetap ada
musiknya musik disco tapi ada hint-hint the products-nya tetap Kan gitu dia ya. kalau jadi disco tanah, mohon izin ya, mungkin pada saat dipasang di musik yang Iya. itu jadi disco tanah untuk pakai gerakannya juga. Oh, iya. Jadi bisa menyesuaikan tempat dan Menyesuaikan kondisi tempat. ya jadinya. Oke, kita balik lagi nih teman-teman dan juga kakak-kakak ke lagu-lagu yang sementara diproduksi dan yang udah diproduksi. Tadi kan 2 gitu ya. Itu tuh siapa aja sih yang nulis atau bareng-bareng as a team gitu? Kalau yang nulis sebagian besar Wanto dan juga saya juga ada beberapa lagu. Tapi untuk penggarapan Bareng. kami garap bareng, aransemennya secara bersama sebenarnya. Oke, tapi ada nggak kira-kira kan ditulis bareng-bareng, ditulisnya kan kadang sama Kak Gig, sama Kak Wanto, tapi nanti Iki yang kayaknya kurang suka deh sama Ada kalimat-kalimat sih, seperti ada. ini. Oh, Koreksi tetap ya itu pada bareng-bareng Koleksi gitu. bareng-bareng. Kalau misalnya Kak Gig sama Kak Wanto ngeliat atau ngebuat lagu gitu ya, memproduksi sebuah naskah lagu gitu, itu tuh dari mana? Based on true story kah? Cerita? Iya, betul. Oh iya benar. Oh, kisah cinta sendiri ya? Bisa jadi di sendiri, bisa teman-teman. Oh Dalam gitu. kehidupan sehari-hari. Saya yang kita angkat sama seperti saya, kisah nyata juga karena saya angkat menjadi Oke, oh kisah nyata. Tapi banyak kan kayak gimana nih? Banyak kan kisah nyata, kisah teman, atau mungkin hayalan-hayalan kayak, oh sekarang kan banyak yang ditinggal nikah misalnya atau diselingkuhin, kita bikin aja yang kayak gitu. Gimana nih? Wanto mungkin bisa. Menjelaskan coba kira-kira. Kalau aku sih biasanya bikin lagu kejadian sehari-hari. Oh kejadian sehari-hari ya jatuhnya ya. Jadi tidak mengikuti bagaimana orang-orang sukanya lagu ini enggak, tetap pakai pendirian sendiri. Pakai pendirian sendiri. Kalau struggle dalam penulisan dan juga memproduksi kira-kira ada nggak? Kalau dalam penulisan, iya mungkin ada. Jadi pada saat teringat di pikiran, kita mau bikin lagu ini, sampai di rumah, lupa atau liriknya agak gimana ya, liriknya seperti tadi. Oke. Jadi mempergunakan media yang ada. Jadi pas kebetulan ada handphone, pas Langsung di catat. jalan, bawa mobil atau bawa motor, kalau misalnya bawa mobil berhenti dulu, pasang. Oh ini buat dulu, sampai di rumah ditulis dan didengar sama teman-teman, ini bisa nggak? Oh iya masuk gitu Masuk ya. nggak? Gitu. Tapi kalau kawan tuh sendiri ada nggak struggle-nya? Ada. Mungkin tiba-tiba pas lagi penulisan tengah-tengah kok jadi aneh tulisannya atau bagaimana gitu. Biasanya pas udah nemu liriknya, pas mau dibikin malah disuruh beli garam lagi, hilang lah. Hilang ya langsung inspirasinya. disuruh angkat jemuran. Itu struggle-nya sih. Oh kayaknya berarti kawan tuh harus punya satu waktu sendiri ya. Gitu. Untuk kocak orangnya. Fokus. Ini bisa jadi vokalis, bisa jadi ini nih stand up comedy nih. Kebetulan Wanto ini saat klip kami, dia juga salah satu pemeran utama untuk lagu kedua dengan peran yang kocak. Jadi untuk produksi itu Ada lucu-lucu. ada lucu-lucunya. Lagu untuk lagu pertama kami ya, single pertama kami, Sama yang kedua. video klipnya, Story. story-nya ada lucu-lucunya. Oh gitu. Dan kebetulan Wanto yang jadi Yang pemeran peran utamanya. utama dan antagonisnya. Wanto. Nanti kalau misalnya kalian pengen lihat bisa di Iya. YouTube channel The Products Band ya teman-teman mau lihat official. Products Band Kekocakan official, Wanto. kekocakan Kawanto seperti apa gitu. Tapi yang lain kayak misalnya Iki kalau misalnya lagi kakak-kakak dua ini lagi produksi lagu gitu ya, Iki agak ada yang ngerasa kayak aku juga pengen sebenarnya tapi kayaknya passionnya bukan di sini gitu, atau gimana nih Iki? Kadang-kadang mau dibilang tapi ini yang tidak sudah nggak masuk. Tidak menerima kritik dan saran. Gimana ini Kak Wanto nih? Ada klarifikasi kah, Kak?
Soalnya kalau Iki yang bikin lagu jatuhnya ke progresif semua. Bahaya ya. Progresif ya. Progresif, oh bahaya. Oh pantesan Ki, nggak boleh Ki kalau kayak gitu. Lari dari konsep produk. Mungkin bisa kalau kami jamming Ya, kalau- progresif untuk Sparring. sparring latihan teknik progresif, tapi pada saat di lagu ya. Jangan. Tapi berarti kepikiran nggak kalau misalnya mau buat album gitu mungkin? Oh kayaknya ini lagu yang belum produksi banyak sekalian aja bikin mini album atau albumnya langsung gitu. Memang salah satu tujuan kami juga bermusik, mengenalkan karya kami dan juga yang itu buat mini bahkan album. Oke. Oh ini yang berarti aku pengen nanya. Salah satu keinginan dari kakak-kakak dalam bermusik apa? Selain memperkenalkan lagu-lagu The Products Band ya, secara personal apa? Pengen sesuatu kah? Atau ya udah menyalurkan hobi aja atau kayak gimana nih? Kalau dari Kak Gigs? Kalau dari saya, kebetulan bermusik itu sudah lama. Jadi salah satu mimpi dan tujuan memang untuk kedepannya di musik saya bisa bangga kalau mengeluarkan karya dan juga bisa dinikmati banyak kalangan luas. Oke. Jadi itu salah satu tujuan. Memang saat ini memang saya juga bekerja, tetapi walaupun sibuk dalam kerja, tetapi masih bisa menyediakan waktu untuk bermusik baik itu sendiri walaupun dan juga bersama rekan-rekan The Products. Jadi itu memang keinginan dari dulu dan sama kami satu visi dan misi juga untuk juga sukses juga di Oh sukses juga musik. Berarti Kak Wanto juga sama ya? Iya, pengen maksudnya musisi Manado bisa Termotivasi. iya berkarya. bisa Berkarya. maksudnya gimana ya maksudnya? Gimana nih? Musisi Manado nggak kalah sama yang Yang di luar Jadi tidak kalah motivasi bersama. pamor, Iya. bisa bersaing juga Bisa gitu bersaing, ya. kayak gitu. Amin, semoga yang dengar juga mengaminkan hal itu, entah itu The Products Band atau band-band di luar sana, tapi yang notabene Manado punya gitu. Kalau Kak Iki sendiri ada nggak sih misi? Oh pengen manggung di Jakarta gitu atau gimana? Pengen sih. Oh pengen. Apakah itu jadi misinya makanya ikut gabung sama The Products atau gimana? Insya Allah kesampaian. amin. Oh kesampaian, Kesampaian. amin. Semoga ya. Tapi kalau misalnya dilihat, kira-kira aja nih ya, kita kira-kira dulu. Akhirnya sampai jadi album atau nantinya akan rilis single selanjutnya itu di bulan keberapa sih? Atau saat ini masih tunggu dulu, tahan dulu gitu? Targetnya. Iya targetnya benar. Targetnya sih kami rencana memang kalau untuk mini album. tahun ini ya bisa. bisa tahun Mudah-mudahan tahun ini atau minimal tahun depan lah. Oke. Tapi kalau album ini memang materi semuanya sudah tinggal satu lagu ya bisa rampung album. Tapi memang kami juga menyesuaikan dengan dinamika perkembangan yang ada karena ini kan kami lihat dulu untuk situasi musik yang ada saat ini. Kalau misalnya satu kali launching satu lagu ada spasinya jaraknya juga supaya ada variatif juga. Oh, benar. Kami berupaya untuk membaca dan juga melihat keadaan saat ini juga. Oke. Musik yang berkembang. Musik yang berkembang di Manado ya. Jadi bisa menyesuaikan juga. Iya. Ini ada dari YouTube, Janari Angela. Tetap semangat berkreasi kakak-kakak. Sukses makasih. terus. Makasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel The Products Band. Di sini ada Randy di Pineleng. Bagaimana tanggapan The Products tentang perkembangan musisi lokal di Sulut yang belakangan banyak didominasi musik-musik DJ atau dance elektrik begitu. Makasih. Mungkin satu-satu kali ya aku tanyain ya, mulai dari Kak Gis, Kak Wanto dan juga Kak Iki. Gimana nih Kak? Kalau dari saya Iya. sendiri, untuk kreativitas itu tak perlu dibatasi. Jadi bebas berkarya dan juga memberikan support. Segala musik itu selagi kita berbuat baik dan yang terbaik, saya rasa itu sangat baik. Sesuai dengan karakter masing-masing, misalnya secara pribadi dan juga band. Mari sama-sama tolong bangun untuk Kota Manado dan Sulut, dan sekali lagi yang disampaikan oleh rekan Wanto, bisa membawa nama baik torong pe daerah tercinta ini, baik di Kota Manado ataupun Sulawesi Utara dengan
apa yang orang perbuat khususnya di musik, baik itu genre mau dia rock, mau dia pop, mau dia disco DJ, orang juga yang senang kalau misalnya ini orang Manado, ini orang Sulut mungkin Minahasa atau di mana. Diangkat ya nama Manado ya. Jadi jatuhnya salah satu daerah itu bisa juga untuk tereksplor dan dikenal lewat karya musiknya itu. Oke. Salah satu. Kalau Kawanto sendiri ada tanggapan nggak sih sama musisi-musisi yang sekarang banyak yang pakai tadi musik-musik DJ atau dance elektrik gitu? Kurang lebih sama-sama gigs sih sebenarnya. Tiap genre kan ada penikmatnya. Benar. Ya. Jadi yang penting tujuannya satu, memajukan Manado. Itu aja. Oh jadi sebenarnya ya biasa-biasa aja, nggak terganggu kayak nggak sesuai nih sama visi misi saya gitu, enggak ya? Kalau Kak Iki sendiri gimana? Kalau sih mengikuti aja. Mengikuti, ya nggak apa-apa gitu, menikmati juga gitu ya? Akan seiring zaman ya. Oke, jadi sesuaiin aja sama zaman sekarang gitu, jangan ngejudge juga, jangan meremehkan juga, kan ada tuh yang kayak cuman DJ elektrik gitu-gitu, padahal kan itu juga sebuah karya gitu ya. Oke, buat teman-teman masih ditunggu ya yang pengen kasih semangat dan juga mau memberikan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang pengen ditanyakan, boleh banget di 0897249977. Instagram dikirim aja pesan di Instagram di @pro2manado, 2-nya pakai angka. Yang lagi ikutan di live YouTube dan juga RRI Digital boleh banget ke comment section ya. Di sini ada Everlita Paulina, katanya luar biasa buat The Products. Oke. Teman-teman Pro2, kita hold lagi, nanti kita bakalan tanya-tanya experience-nya gitu ya selama selama terbentuknya The Products ini kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM, teman terbaik kamu. 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Saatnya disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Stay tune ya.
Boulevard. Jadi memang targetnya kami pada saat recording, setelah itu kami langsung live untuk eksekusi ya? Eksekusi, berupaya bukan cuma dari recording, live-nya juga kami berupaya untuk maksimal dan bagus. Oke. Ini kita sebelum lanjut ada dari KTRN BJD. Kak, maaf ada planning mau tambah personil nggak? Cepet bener. Sampai saat ini mungkin kami berupaya bertiga. Bertiga dulu. Nanti mungkin kalau misalnya tahun depan gitu ya kepikiran, boleh ya KTRN BJD ini nih coba hubungi calling aja. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan di beberapa tempat cukup banyak sih, karena kata Kak Gig sendiri kita suka actionnya gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah tapping gitu, jangan sampai lupa juga untuk action di dunia nyatanya sebagai tanggung jawab. Nah, sebelum kita lanjut lagi, ada lagi nih dari YouTube nih. Sukses selalu untuk The Products Band, semoga musik Manado terkenal sampai mendunia. Sukses untuk album dan lagu kedua. Mas Pandi, makasih Mas Pandi. Oke, ini experience-nya aku mau bahas satu-satu ya. Pengalaman yang paling nggak bisa dilupain dari masing-masing yang personilnya sendiri, yang lucu mungkin, atau yang sedih, atau yang terharu, atau yang marah gitu, ada nggak sih kira-kira? Dimulai dari Kak Gigs dulu deh. Kalau kita mungkin ambil yang lucu ya. Oh, yang lucu apa tuh? Jadi kalau pengalaman yang lucu memang pada saat lihat Wanto ini memang dari pertama so lucu. Gitu. Pada saat orang untuk syuting video klip kami, kasihan Wanto paling banyak yang jadi ter gitu. Terlucu juga Wanto. Oh gitu, jadi yang paling lucu itu pas lagi bikin video klip. Dan pas lagi lihat Pak Wanto ini ya. Wanto, aduh lucu sekali. Kalau pas lagi manggung ada nggak sih? Kalau manggung atau santai-santai aja? Sebenarnya sih kalau untuk manggung ada yang santai, yang rileks, ada juga yang tegang. Pada saat Wanto manggung di Mantos. Kak Wanto lagi nih, kenapa nih Kak Wanto lagi nih? Gugup. Dia gugup kayaknya. Wih, Wanto. Pas latihannya beda sama live-nya. Ternyata sound-nya apa yang mati ya? Nggak hidup itu, celukan. Bilang sama Wanto, tetap main terus. Wah, pas Wanto menghadap saya, Wanto sudah pucat. Ternyata dia gugup juga. Padahal sudah lama main. Dan itulah Wanto. Tapi dia berhasil juga untuk bermain. Oke, selamat Kak Wanto sudah mengalahkan ketakutannya. Kalau Kak Wanto sendiri nih gimana nih? Ya biasa lupa lirik. Oh, lupa lirik. Pernah nggak? Lupa lirik biasanya pas single pertama atau yang kedua nih? Kalau yang pertama sama kedua sih enggak. Biasanya lagu-lagu yang lagu-lagu yang lain ya. Oke. Tapi so far aman ya? Aman. Karena kan lagu sendiri. Kalau lagu sendiri bisa dibolak-balik juga secara kami sih untuk lagu kami. Karena orang nggak tahu. Kalau Kak Wanto gugup bikin pengalaman untuk kedua personilnya karena lucu gitu ya. Lucu. Kalau Kak Iki ada nggak sih pengalaman yang tidak pernah dilupakan, yang tidak bisa dilupakan gitu? Paling banyak itu terjadi di pembuatan video. Oh, pembuatan video lagi nih. Ada yang adegan akuarium, airnya kan kotor. Iya. Pas ada adegan begitu, cuma mau keminum. Jadi keminum. Jadi ada pemeran cewek yang jadi peran dari Wanto. Kebetulan Wanto tokoh utamanya. Pada saat mereka berbincang di samping kolam, kan diambil aqua kan nggak untuk diminum. Kebetulan saat itu siapa yang lewat, Iki ya atau siapa? Mendorong yang cewek, sehingga airnya masuk sama Wanto dan keminum beneran. Terus airnya kotor. Emang Kak Wanto sabar ya. Behind the scene. Sabar ya Kak Wanto ya. Kan yang penting singlenya rilis nih. Iya. Insya Allah berkah ya. Insya Allah berkah. Kita lanjut lagi nih dari 0856 5696 sekian. Selamat sore, salam untuk semuanya. Sebenarnya perkembangan musik Manado masa jayanya di tahun 90-an katanya. Zamannya Tielman Sister Band, Madison, Kembar Group dan lain-lain. Jaya Studio rekaman megah terang dan mampu angkat anak-anak Manado di era sekarang. Musik dan penyanyi Ambon juga berjaya. Ayo, di mana pemusik dan pencipta lagu Manado? Ayo bangkit. Ada nggak sih tanggapan dari apakah
emang cuma tahun 90 pas kesini-sininya udah kayak biasa aja, atau sebenarnya kesini-sini juga perkembangan musik Manado juga pesat dan bagus-bagus gitu loh? Oke, makasih. Kalau kebetulan saya musik itu dari dulu tahun 90-an itu sudah pernah, ada juga senior-senior dari tahun 90-an. Saya sempat menikmati karena memang saya tinggal dulu di Bahu. Lokasi untuk festival musik kampus kan kebetulan dulu dari Bahu. Iya. Jadi saya mengikuti juga dari situ. Untuk Manado sendiri itu, dari zaman dulu memang musisi-musisi Manado bagus-bagus sampai sekarang. Karya-karya pun tetap dihasilkan sekarang. Mungkin kalau menurut saya masukan juga untuk lebih mengekspos, dalam arti ada juga di contoh di Manado rekan-rekan pemain-pemain band juga yang berjaya di luar, tapi untuk mungkin masukannya publikasinya kalau bisa ditambah di share itu, karena banyak juga ya yang talent-talent orang Manado yang juga mungkin sukses di luar, tapi banyak yang kurang ya. Iya, banyak yang kurang tahu juga. Dan juga untuk tempat-tempat di sini fasilitas mungkin ya perlu tingkatkan lagi. Kalau ada misalnya dari rekan-rekan lain untuk peningkatan fasilitas recording dan juga untuk fasilitas lain, kami sebenarnya banyak di sini untuk bakat minat, untuk penyalurannya mungkin tempatnya ya. Kalau bisa diperbanyak juga kayak daerah lain, untuk contoh mohon izin seperti Bandung, Surabaya dan juga daerah lain, itu memang udah ada tempat atau wadah untuk manggung dan bisa bereksplor. Tapi sejauh ini untuk tahun ini seiring dengan majunya kota juga Manado, sudah mulai banyak yang tempat-tempat untuk kita bisa bereksplor dan juga ada studio-studio recording yang ada. Jadi intinya dari dulu sampai sekarang musisi Manado itu kalau mau bilang stuck, untuk saya itu mungkin tetap berkarya, tapi sekali lagi itu mungkin untuk pengeksplorannya di publikasinya yang kalau kurang. Bisa lebih digenjot lebih untuk semuanya lebih bagus lagi, karena kreativitas harus sebanding dengan fasilitas juga gitu ya. Fasilitasnya oke, kreativitasnya jalan, pastinya berkembang dengan baik gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk the produk sendiri. Biasanya kan kalau misalnya tadi kan udah ada yang emang udah jadi gitu ya singlenya. Terus kalau misalnya buat kepikiran gak sih bikin single yang sesuai dengan anak-anak muda zaman sekarang, relate dengan anak-anak muda, kan selama ini kan sesuai dengan kisah-kisah yang sudah ada gitu ya, kisah-kisah nyata dari personil-personilnya atau temen-temennya gitu. Kalau misalnya yang relate sama anak-anak muda zaman sekarang, kira-kira kepikiran gak sih? Kepikiran sekali. Kepikiran sekali ya? Atau udah mulai menulis nih kira-kira? Sudah ada. Oh, sudah ada. Buat kalian semua tahan dulu. Nanti kita tungguin single-singlenya rilis. Terus ini ada Yvonne Makisake, semangat The Products Band dalam dunia musik, semangat untuk selalu berkarya. Udah ada belum sih nama ininya, nama fansnya? Ada, Producers. Producers, untuk kalian semua Producers, nanti bisa ke YouTube channelnya gitu ya, pantengin terus ya pokoknya. Kristiani_S, kakak ada planning musik baru nggak? Tadi udah dijawab ya sebenarnya ya. Ada. Ditungguin aja tahun ini atau enggak paling lambat tahun depan untuk albumnya dan semua single-single yang masih ditahan belum dipublikasikan gitu. 375. 375. Banyak banget. Bercanda lagi waktu. Oke, kita lanjut nih ya. Kalau untuk Kak Gig sendiri, Kak Wanto dan juga Iki kan pasti punya kesibukan masing-masing, ya nggak sih? Itu tuh untuk mengatur jadwal ketemunya, terus akhirnya nantinya bisa untuk latihan-latihan, itu gimana sih? Susah nggak sih? Atau emang udah ada, setiap hari Senin, Rabu, Jumat, atau kayak gimana gitu? Kalau untuk rutin, orang hari Sabtu ya? Sabtu. Hari Sabtu. Sabtu itu kebetulan semua rata-rata off, jadi hari Sabtu. Tapi selalu berkomunikasi di grup WhatsApp. Kalau memang ada lagu yang perlu cepat untuk digarap, kami lihat waktu masing-masing. Kali ini ada yang freelance atau apa waktunya kapan, langsung kami bergerak. Kebetulan juga untuk jarak
tinggal Wanto yang jauh ya. Dari Cempaka dekat-dekat. Saya sama Iki kan cuma di Kala sini seputaran. Oh oke. Jadi sebenarnya udah ada jadwal mingguannya ya. Iya. Untuk biasanya kalau misalnya jadwal mingguan itu selain latihan ngapain aja sih? Nembok. Nembok, ngecat gitu ya. Ini soalnya ini apa namanya nyambi tukang bangunan ya. Ini kawan tuh emang cocok jadi stand up nih, bener nih. Nanti nonton video ini di YouTube-nya, Wanto ini mau kocak banget. Gimana nih kira-kira selain apa namanya latihan-latihan, ada pembahasan-pembahasan mengenai apa gitu? Kalau pembahasan mungkin setelah latihan atau sebelum latihan sambil menunggu yang lain, kami cari referensi. Grup-grup luar atau perkembangan apa yang sekarang. Kebetulan juga ada manajer kami, ayah dari Iki, Bang Ipul Gimpe. Jadi beliau berikan juga masukan kepada kami, ini seperti apa ini. Kami diskusi bersama, oh ya ini bisa untuk ini, apa yang ada saat ini, mungkin ke depan kita seperti apa. Jadi selain juga latihan, selain apa ya bilang? Evaluasi. Sharing dan juga ngelawak sama Wanto. Pastinya ada terus itu ya. Iya. Jadi nggak cuma latihan tapi juga ada evaluasi gitu ya, biar tetap berkembang. Kalau dari ketiga personil The Products ini ngelihat The Products Band tuh seperti apa sih? Mulai dari Iki deh. Iki ngelihat Products Band ini seperti apa sih? Seperti keluarga kah? Atau hal-hal lain, mimpi besar Iki atau kayak gimana? Ya kalau keluarga sudah lebih dari keluarga sih. Oh sudah lebih dari keluarga ya? Karena setiap pulang kerja atau latihan kan di rumah terus. Oh di rumah terus. Oh jadi udah terbiasa ya Iki ya. Jadi satu keluarga yang ya mungkin hebat. Satu keluarga yang hebat. Ini Kak Wanto nahan ketawa nih. Emang Kak Wanto melihat The Products seperti apa sih? The Products itu tempat saya semuanya tempat mengeluh, tempat meluahkan semua inspirasi. Keluarga juga. Melawak ada. Itu juga. Biar enggak ini kan, biar enggak tegang. Enggak tegang, enggak stres ya. Abis pulang kerja latihan ya udah ngelawak dulu gitu. Jadi untuk Kak Wanto sama Iki ini lebih dari apapun lah ya bisa dibilang. Kalau Kak Gik sendiri melihat The Products ini seperti apa sih? Sama seperti mereka. The Product ini ya bagian juga dari keluarga karena ketika kami latihan dan manggung terus terang kami juga sudah berkeluarga, saya sama Wanto. Kalau Iki masih single. Masih single. Pada saat manggung dan latihan ada keluarga kami juga yang datang, anak saya dan juga istri dan anak dari Wanto. Jadi kami sampai video klip pun ada bawa makan sendiri, menikmati kayak keluarga. Jadi di situ terbangun chemistry yang sama dari kami, walaupun startnya dari Februari, tapi kami rasa udah kayak lama. Karena itulah mencari suatu chemistry, perbedaan dalam suatu band itu memang sulit. Tapi pada saat ada Wanto dengan kekocakannya itu, maka kami bisa relax. Sekali lagi, bisa relax. The Products ini bagi saya satu impian dan juga dengan Iki dan Wanto, kami tetap akan serius untuk The Products ini. Depannya mencapai mimpi lah. Menggapai mimpi. Menggapai mimpi. Ya doakan semua sehat-sehat dan juga kami bisa mencapai apa yang menjadi tujuan. Nah, berdoa pada Tuhan. Wishlist untuk dari Kak Gik, Kak Wanto dan juga Kak Iki sendiri untuk The Products ke depannya. Kira-kira wishlistnya apa? Entah itu manggung di mana, di event apa gitu. Ada nggak sih harapan-harapannya? Untuk Iki dulu. Iki dulu deh. Ya, mungkin kalau boleh sampai Jakarta. Oh, sampai Jakarta ya? Manggung di PRJ gitu siapa tahu kan? Atau di mana gitu, event-event besar. Kalau Kak Wanto? Products dikenal semua orang. Dikenal semua orang. Oke. Disukai lah. Disukai. Kalau Kak Gigs? Sama. Musik kami dinikmati, disukai semua orang. Kalau untuk panggung dan lain-lainnya, orang berdoa saja sama Tuhan, mau dibawa kemana, orang mengikuti.
Mengikuti. Selama Oke. halal itu orang ajar. Selama halal orang hajar. Oke, teman-teman Pro 2, sesi terakhir abis break kali ini. Nantinya kita bakalan tanya-tanya aktivitas-aktivitasnya bisa dilihat di mana. Tapi buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Sesi terakhir di RRI Musicpreneur bareng The Products. The Products. Oke, ini tadi kan ada yang nanya-nanya juga nih. Kita masih buka di YouTube ya teman-teman Pro 2. Kalau mau undang untuk manggung bisa dihubungi lewat apa nih? Mungkin siapa yang pengen jawab, Kak Wanto? Ada nomor WA di channel YouTube-nya The Products. Oke. Bisa dilihat di situ Bisa di deskripsinya. Bisa dilihat, bisa dihubungi di situ ya. Selain YouTube, Instagram juga ada, Facebook sama TikTok. Di Jadi TikTok. bisa inbox. Iya, bisa di mana aja gitu ya kirim pesan. Tuh, sebelum kita spill dulu, aku mau tahu dan aku mau tanya. Tadi kan kita udah ngomongin mengenai harapan dari personilnya untuk The Product. Sekarang aku mau minta Kak Gigs, Kak Wanto, dan juga Kak Iki, ada nggak sih sesuatu hal yang pengen dibilang untuk teman-teman Pro 2? Apa tuh dari Kak? Iya, dari Kak Gigs dulu. Buat rekan-rekan sekalian, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Selagi ada diberikan kesempatan, tetaplah berkarya dan berbuat yang terbaik bagi diri sendiri, keluarga, dan siapa saja. Dan kita selalu diberikan kesempatan untuk berkarya, maka kejarlah hari itu. Oke. Kalau Kak Wanto? Tetap rendah saja. Rendah apa nih Kak Wanto nih? Rendah hati. Oh, rendah hati. Oke, tetap rendah hati. Terus jangan sampai lupa untuk dengerin The Products ya. Jangan sampai lupa juga ikutin RRI Pro 2 FM. Asik. Dibaca dulu lagi. Oke, Kak Iki. For kalangan musisi. Apa? Kalangan musisi. Tetap maju dengan semangat kota-kota Manado, Sulawesi Utara untuk kedepannya. Semoga sukses. Semoga sukses untuk musisi-musisi yang ada di Kota Manado dan Sulawesi Utara. Oke, tidak berasa sudah hampir 50 menit kita ngobrol-ngobrol teman-teman Pro 2. Tapi semoga sukses terus gitu ya buat The Products. Personally untuk Kak Gigs, Kak Wanto, dan juga Kak Iki. Sebelum kita tutup, di YouTube katanya semangat ya kakak-kakak buat musiknya. Siap. Dilihat dari banyaknya respon-respon, kayaknya banyak juga yang jadi fans ya. The Products, Tanah Toraja. Oh, Tanah Toraja apa tuh? Ditunggu lagu berikutnya Kak, penggemar setia The Products, salam dari Toraja. Nah lo. Makasih. Terima kasih katanya. Nah, buat teman-teman yang mau komen-komen lagi karena ini udah mau selesai gitu ya, udah mau closingan, jangan sampai lupa bisa kemana komen-komen di YouTube-nya, kasih tahu YouTube-nya namanya apa? YouTube The Products Band Official. Sama kalau Facebook, Instagram juga The Products Band Official. Oke, jadi Facebook, Instagram, YouTube, TikTok sama ya. The Products Band Official. Mudah diingat. The Products ya. Dan
project dadakan sekali. Oke, thank you banget buat Kak Gigs, Kak Wanto, Kak Iki yang udah ikutan di RRI Musikpreneur. By the way, teman-teman Pro 2, musiknya Kak The Products ini sendiri nantinya bakalan ada di Musikpreneur Awards, ikutan juga ya. Jadi semoga kita doain masuk tembus ke Jakarta biar kakak-kakak ini ikutan ke Jakarta biar produksinya lebih lancar lagi. Amin. Oke, sekian dulu. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di waktu lainnya. Siapa tahu pas lagi albumnya udah rilis atau singlenya rilis bisa diundang lagi gitu ya, teman-teman Pro 2. Dan nantinya untuk Musikpreneur sendiri 2 minggu satu kali, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan sekali lagi terima kasih, sampai sini dulu RRI Musikpreneur-nya. Sampai jumpa nanti, dah.